Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Pos Horor. Channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang mungkin baru saja menemukan channel kami di channel YouTube kalian, kalian bisa subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan update-update terbaru dari kami. Dan untuk informasi, kami tayang setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Saja kita masuk ke cerita kali ini. Cerita kali ini lagi-lagi saya dapat dari kenalan saya di Discord, sebut saja namanya Mas Ferdi. Jadi Mas Ferdi ini mempunyai pengalaman horor setelah dia melakukan touring bersama teman-teman. Sebenarnya waktu sedang melakukan touring ini, Mas Ferdi ini tidak merasakan hal-hal aneh. Artinya touringnya berjalan lancar-lancar saja. Hanya saja waktu itu Ferdi ini pulang cukup larut, sekitar ya kurang lebih jam 11 malam. Setelah memarkirkan sepeda motornya di depan rumah, Ferdi langsung menuju ke kamar mandi untuk dia mandi, bersih-bersih dan sebagainya. Setelah selesai mandi, Ferdi langsung menuju ke kamarnya untuk beristirahat karena lelah dari melakukan touring. Di situ Ferdi pun cepat terlelap. Di tengah Ferdi ini tidur, Ferdi tiba-tiba terbangun. Namun anehnya, badan si Ferdi ini tidak bisa digerakkan. Dan di situ pun Ferdi juga mendengar suara-suara aneh. Suara tersebut seperti suara beberapa orang yang sedang berbisik-bisik. Padahal di kamar itu hanya terdapat Ferdi sendirian. Suara tersebut terdengar sangat ramai sekali. Namun karena Ferdi ini merasa takut, Ferdi ini tidak berani untuk membuka mata. Saking takutnya, Ferdi ini sengaja mendiamkan suara tersebut dengan harapan suara tersebut akan hilang. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah semakin parah. Ferdi mendengar suara tangisan yang lirih. Awalnya suara tersebut terdengar sangat jauh. Namun lama-kelamaan, suara tangisan tersebut semakin jelas. Seperti semakin mendekat, dan semakin mendekat. Hingga sekarang suara ini seolah-olah terasa seperti di depan wajahnya. Ferdi ini menceritakan dia waktu itu tetap memejamkan matanya, tidak berani membuka mata. Karena dia ini bisa merasakan bahwa sosok ini yang menangis ini seperti di depan wajahnya persis. Dan suara tangisan tersebut terdengar cukup jelas. Sangat jelas bahkan. Ferdi pun karena saking takutnya mendiamkan suara tersebut sambil tetap memejamkan matanya. Dan di sini Ferdi cerita bahwa suara tangisan tersebut terdengar cukup lama, sekitar kurang lebih 5 menit. Dia mendengar suara tangisan itu di depan mukanya. Di tengah ketakutannya itu, tiba-tiba suara tersebut menghilang begitu saja. Yang tadinya suara tangisan yang sangat jelas di depannya tiba-tiba menghilang, dan di sini Ferdi pun kembali bisa menggerakkan badannya.
Akhirnya di situ pun perlahan Ferdi membuka matanya, mengawasi keadaan sekitar. Ferdi pun di situ sempat tidak percaya apa yang menimpanya waktu itu. Setelah itu Ferdi pun duduk dan masih berada di tempat itu. Diceritakan di situ kamar Ferdi ini dalam keadaan gelap dan hanya ada cahaya yang berasal dari lampu tidur yang berada di meja sebelah kasurnya. Nah, ketika Ferdi ini bangun di tempat tidurnya dalam posisi duduk ini, Ferdi merasakan sesuatu karena di bagian pintu kamar Ferdi itu berada di depan dan sebelah kiri. Karena dalam keadaan gelap, Ferdi di situ melihat samar-samar. Samar-samar Ferdi ini melihat seperti siluet sosok orang yang sedang berdiri. Dan entah mengapa Ferdi merasa sosok itu sedang menatap ke arah Ferdi. Disitulah Ferdi menjadi sangat ketakutan. Yang lebih menakutkannya lagi, ketika si Ferdi ini masih menatap sosok tersebut, dia bisa melihat siluet tersebut tersenyum. Jadi hanya terlihat mulutnya saja, terlihat giginya saja tersenyum dengan sangat lebar. Karena saking ketakutannya lagi, Ferdi ini langsung tidur kembali dan menutup badannya dengan menggunakan selimut. Nah, di situ Ferdi memejamkan mata sambil lagi-lagi menahan rasa takut. Ketika Ferdi berada di tengah rasa takut ini, kejadian yang lebih mengerikan ternyata terjadi lagi. Tiba-tiba Ferdi mendengar suara ketawa melengking yang sangat kencang. Dan suara tersebut adalah suara perempuan. Ferdi tidak tahu pasti sebenarnya. Tapi dia menduga bahwa mungkin suara ketawa yang sangat kencang itu berasal dari sosok yang dia tatap waktu dia terbangun tadi di tempat tidurnya. Karena sangat ketakutan, di sini diceritakan Ferdi ini langsung membaca ayat kursi dan beristighfar. Nah, tapi sialnya suara tersebut malah terdengar semakin jelas. Semakin jelas dan Ferdi pun tetap melanjutkan membaca ayat kursi dan istighfarnya. Hingga beberapa waktu kemudian suara tersebut perlahan menghilang, seperti menjauh, suara ketawa tersebut seperti menjauh hingga akhirnya benar-benar hilang. Nah, di sini Ferdi ini masih tetap ketakutan dan tetap memejamkan mata sambil mencoba untuk tidur. Namun tidak tidur-tidur, hingga Ferdi berkata bahwa sampai subuh menjelang dia ini baru bisa tidur. Dan akhirnya dia pun tertidur dan bangun pada siang harinya. Nah, ketika siang hari ini Ferdi keluar rumah sambil memikirkan apa yang barusan dia alami baru di kejadian pada malam hari. Nah, di sini Ferdi ini tiba-tiba melirik ke motornya. Waktu Ferdi melihat motornya, Ferdi ini punya suatu pikiran bahwa jangan-jangan waktu sedang touring
motornya ini ketempelan, itu dia mungkin menggoncangkan makhluk gaib dan terbawa sampai ke rumahnya. Karena Ferdi merasa takut, maka Ferdi membawa motor tersebut ke tempat Pak Ustadz atau Kiai dan meminta Kiai tersebut untuk mengajarkan si Ferdi ini bacaan-bacaan atau doa-doa untuk mengusir makhluk-makhluk gaib yang mengganggunya. Setelah itu Ferdi pun pulang dan membacakan motornya ini dengan ngajian-ngajian atau doa-doa yang sudah diajari Ustadz tadi. Dan alhamdulillahnya setelah itu Ferdi pun tidak mengalami kejadian-kejadian horor itu lagi. Hanya sekali itu saja waktu habis tulis. Jadi sebenarnya juga bercerita kepada saya, mungkin itu karena dia kelelahan setelah touring hingga akhirnya dia ini halusinasi. Tapi dia yakin betul pengalaman itu nyata dan dia tidak mimpi atau halusinasi. Kan badannya waktu itu tidak bisa digerakkan, itu dia juga merasa itu sangat nyata. Nah itu tadi cerita dari saya yang kejadiannya masih baru-baru ini saat video ini diambil. Mungkin dari kalian juga mempunyai hal yang sama ketika touring atau ketika bepergian kemana, lalu ketika kalian sampai di suatu tempat kalian diganggu dengan makhluk gaib, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian juga punya cerita yang ingin kami bawakan di episode selanjutnya, kalian bisa kirim melalui email dan DM Instagram atau TikTok yang sudah sebelumnya kami taruh di deskripsi. Untuk kalian yang menyukai video kali ini, kalian bisa like dan share juga ke teman-teman kalian yang juga menyukai cerita-cerita horor. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang nonton kami hingga saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.